Bu Eni, Assalamualaikum Bu Eni. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Eni, ini pertemuan kita yang ketiga ya. Ketiga. Tadi observasi, kemudian praktek pembelajaran di kelas. Ini kita akan berbincang tentang pasca observasi. Jadi kita akan merefleksikan diri terhadap tadi pembelajaran yang sudah dilakukan Bu Eni di kelas. Setelah melakukan praktek tadi, Bu Eni bagaimana perasaannya Bu Eni? Alhamdulillah lega. Yang awalnya tadi itu saya sampaikan grogi, tapi setelah Bu Soraida pada kegiatan praobservasi tadi memberikan penguatan kepada saya bahwa tujuan Bu Soraida bukan menilai ya. Jadi saya agak lumer, jadinya saya bisa enjoy tadi di dalam kelas. Jadi saya bisa menikmati begitu. Jadi terima kasih tadi kegiatan praobservasi sudah membantu saya untuk melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Jadi bukan tidak menilai ya Bu, tapi tidak mencari kesalahan. Seperti itu. Kalau menilai tetap menilai ya. Namun bukan kita mencari kesalahannya Bu Eni. Jadi sudah sedikit enjoy tadi ya. Alhamdulillah. Kemudian dari praktek tadi, apakah menurut Bu Eni sudah berhasil? Sejauh ini belum maksimal menurut saya, tapi sudah sebagian besar sudah berhasil karena anak-anak dari hasil kerja kelompok tadi masing-masing itu sudah mampu apa itu namanya merefleksikan hasil dari kegiatan pembelajaran. Dari diskusi kelompok tadi masing-masing maju ke depan. Dan apa yang sudah saya sampaikan tadi mereka bisa menangkapnya dengan baik. Cuman masih dalam kegiatan kelompok tadi masih ada beberapa anak yang tidak aktif dan sebagainya. Kemudian anak-anak pun juga pada saat itu biasanya itu anak-anak itu ini Bu Soraida asik bebas gitu, cuman hari ini agak sedikit tegang begitu. Mungkin karena di video ada Bu Soraida jadinya ada biasanya itu ya mau ngomong takut gitu, padahal biasanya asik ini tadi memang ada perubahan ya Bu. Pasti ada sedikit perbedaan antara yang biasanya dengan di awal. Iya betul sekali. Meskipun intinya tidak ngapa-ngapain, hanya melihat aja, namun seperti diawasi kan gitu. Namun di sini Bu, di area pengembangannya saya rasa tadi kan dua area pengembangan yang ingin saya capai, yaitu keterampilan sama pengetahuan. Di pengetahuannya tadi anak-anak sudah memahami materi tentang keterkaitan sila-sila dalam Pancasila, kemudian dalam sikapnya itu ditunjukkan mereka dalam diskusi kelompok tadi. Ternyata dari setiap kasus-kasus yang saya berikan mereka bisa ini menunjukkan sikap yang seperti apa terkait dengan sila kita sudah mampu. Jadi intinya sudah mampu menawar dari kasus yang ada, kemudian dia berpikir apa yang akan dilakukan, sudah mengenal sesuai dengan tujuan pembelajaran yang disampaikan di awal ya. Iya itu. Kira-kira tadi kan ada anak yang kurang aktif, itu kan untuk menurut Bu Eni supaya anak ini bisa aktif semua, apa yang mungkin kedepannya bisa dilakukan? Baik, tadi kan mungkin saya akan sedikit lebih harus banyak turun ke kelompok-kelompok Bu. Mungkin tadi saya masih kurang, jadi nanti kedepannya saya akan lebih terjun lagi. Kemudian penggunaan alat peraga yang tadi saya rasa saya masih kurang, sehingga anak-anak itu tidak banyak yang dimainkan begitu. Sehingga kalau satu tadi diskusi kelompok nulis, satu sudah berbicara, cuman karena kasusnya tadi itu seperti hari-hari. Tapi kalau nanti itu dengan praktek membuat apa dan apa itu mungkin bisa lebih terlibat semua. Jadi kedepannya mungkin saya akan menggunakan alat peraga yang tambah lagi, namun di medianya yang saya tambah lagi, mengaktifkan siswa untuk bergerak. Ya begitu nih. Jadi itu kira-kira apa ya Bu yang membuat penyebabnya anak-anak kok kurang aktif? Ya tadi itu karena kan tegang yang pertama, juga mungkin tantangan dari yang saya berikan kurang barangkali. Kemudian dia tadi itu kan anak-anak juga tidak membawa perlengkapan yang cukup untuk mewarnai dan lain sebagainya, itu tadi juga menjadi kendala.
mereka mau menghias kurang, Ya, yang warna dari saya kan kurang banyak. Jadi yang menjadi kendala itu mungkin juga apa itu namanya, permasalahannya kurang menarik, kemudian peralatannya dia tidak lengkap yang dibawa, itu menjadi kendala yang saya amati seperti itu. kira-kira kedepannya supaya yang menarik di bayangannya ini apa yang diberikan apa? Yang supaya menarik tadi sudah saya sampaikan juga, jadi penguatannya di sini tentunya saya akan membawa alat peraga yang lebih, membuat permasalahan-permasalahan yang tidak hanya di kertas, tetapi saya akan tayangkan di video supaya mereka mengamatinya itu lebih menarik lagi, supaya kebawa perasaannya gitu. Ke depan supaya mereka merasa langsung ya. Tadi kan cuma gambar. Jadi kalau ada orang sakit, dia tidak merasakan bagaimana kesedihannya orang sakit. Gotong royong bagaimana keseruan gotong royong. Jadi nanti ke depannya mungkin saya menggunakan video yang nyata. Iya, medianya media seperti gambar bergerak. Ya, ikut menghayati iya, lah. betul. Saya rasa menurut saya begitu. Jadi itu nanti rencana kedepannya. Ke depan seperti itu. Ya. Setelah apa namanya rencana tadi dibuat, kira-kira Bu kapan Bu Eni ini bisa melaksanakannya? Ya tentunya kan tadi pelajaran PPKN ya. Tentunya di pembelajaran setelah ini tidak hanya menunggu PPKN lagi, tapi lanjut setelah ini setiap pembelajaran akan saya lakukan seperti apa yang saya sampaikan tadi. Sekiranya itu dengan materinya bisa relevan, betul ya. Kita menggunakan strategi atau dan media seperti betul karena tidak semua materi itu bisa menggunakan alat peraga yang banyak seperti itu. Dalam menyiapkan media tadi, kira-kira Bu Eni membutuhkan bantuan siapa? Ya di sini kalau medianya itu kan LCD, nah kalau bantuannya di sini teman ya Bu ya, teman di sini yang tentunya memang ahli di situ dalam membuat tayangan-tayangan slide-nya tadi yang lebih menarik lagi. Tentunya saya butuh bantuan teman yang bisa mengajari saya untuk membuat slide-slide presentasi yang lebih menarik lagi. Kemudian dalam menyiapkan tadi kan saya ada beberapa yang gambar itu tidak tampil gitu. Nah nanti kendala-kendala seperti itu saya butuh bantuan teman tentunya. Jadi tetap kolaborasi dengan teman sejawat. Karena di sini ada seperti Pak Edi, Bu Rani itu kan memang pintar di bidang itu. Nanti saya akan berguru pada bidangnya seperti itu. Dan kedepannya saya juga akan minta bantuan kelas juga. Langkah yang sangat baik Bu Eni. Jadi kedepannya kita itu seorang guru memang harus terus melakukan inovasi-inovasi sehingga murid ini tidak merasa bosan atau jenuh dengan pembelajaran yang kita lakukan. Untuk itu yang jelas guru harus belajar dan tidak berhenti. Betul. Jadi kedepannya selain tadi kolaborasi, saya juga harus belajar lagi, utamanya membuat konten-konten pembelajaran yang lebih menarik lagi tuh. Karena narasumbernya langsung ya. Iya betul. Nah Bu Eni begini, dari apa yang diceritakan Bu Eni tadi sama dengan hasil observasi yang sudah saya lakukan, dengan catatan-catatan yang sudah saya tulis. Utamanya tadi ketika awal pembelajaran Bu Eni kan menyampaikan melalui slide. Ketika anak hanya melihat aja itu kan cenderung pasif ya. Betul. Karena memang tidak ada gerakan, hanya mendengarkan aja. Memang sesekali Bu Eni menanyakan kepada anak, namun kan itu kurang menarik. Betul. Tapi saya juga mengapresiasi tadi ketika Bu Eni melihat ada salah satu kelompok yang tidak aktif, Bu Eni akhirnya memanggil nama-nama personel di dalamnya. Ayo mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada tanggapan seperti itu. Bagus sekali. Jadi menggugah minat. Kalau tidak ditunjukkan kadang diam saja. Seperti itu merupakan hal yang baik juga, memang harus dilakukan. Jadi semua yang ada di kelas itu bisa berinteraksi. Tidak hanya anak-anak, kadang itu aja. Itu tadi saya melihat itu. Kemudian ketika ada anak yang mengganggu, ini juga sudah mengaitkan dengan kesepakatan bagaimana ketika di dalam kelas, kemudian supaya nyaman, bagaimana kesepakatannya seperti itu. Kemudian ada lagi setelah presentasi, anak-anak juga mendapatkan apresiasi tepuk ya Bu. Itu juga menyenangkan loh Bu. Anak-anak itu kalau kita jempol gini aja
bagus, sudah luar biasa. Iya. Kita menghargai hasil Betul. anak sebisa apapun hasilnya bagaimanapun kita tetap harus apresiasi. Itu yang merupakan yang menjadi catatan saya. Memang hampir sama dengan Bu Eni tadi, memang anak harus bagaimana caranya anak bisa aktif. Itu dari. Jadi itu mungkin Bu apa namanya hasil pasca observasi ini yang bisa saya catatkan. Terima kasih Bu Soreda, tadi dari hasil diskusi ini jadi semakin menambah pemahaman saya bagaimana untuk melakukan pembelajaran yang tentunya harus berpihak pada murid. Salah satunya melakukan pembelajaran yang anak bisa aktif semuanya. Terima kasih. Secara keseluruhan alhamdulillah sudah bagus. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Soreda. Oke, sama-sama Bu